Ketika kita bicara soal Perang Dunia Kedua, yang terbayang biasanya adalah pertempuran tank atau serangan udara. Tapi, ada sisi lain yang jarang dibahas. Apa yang terjadi setelah seorang tentara menyerah? Nasib mereka ternyata sangat bergantung pada siapa yang menangkap mereka. Hari ini kita akan melihat perbedaan nasib para tawanan perang ini, mulai dari Eropa hingga Asia. Mari kita mulai dari front Eropa. Jika seorang tentara Amerika atau Inggris tertangkap oleh Jerman, nasib mereka sebenarnya masih sedikit beruntung dibandingkan tempat lain. Jerman umumnya masih mengikuti aturan perang internasional, yang dikenal sebagai Konvensi Jenewa. Mereka ditempatkan di kamp khusus, Stalag untuk prajurit biasa, dan Oflag untuk perwira. Hidup di sini memang tidak enak, makanan terbatas. Biasanya hanya roti keras, sup encer, dan kentang. Penyakit karena lingkungan kotor juga sering menyerang. Tapi, mereka tidak disiksa secara sistematis. Para tawanan ini bahkan sering membuat kegiatan sendiri agar tidak stres, seperti main teater, belajar bahasa, atau olahraga. Tentu saja, banyak juga yang mencoba kabur, seperti kisah terkenal dari film The Great Escape. Sekarang, bagaimana kalau posisinya dibalik? Bagaimana nasib tentara Jerman yang ditangkap oleh Amerika atau Inggris? Ternyata, mereka mendapat perlakuan yang paling baik dibanding semua tawanan lain di perang ini. Banyak dari mereka dibawa ke kamp di Amerika Serikat, Kanada, atau Inggris. Di sana, mereka mendapat makanan yang cukup, tempat tidur layak, dan perawatan kesehatan. Sekutu punya tujuan khusus. Mereka ingin mengubah pola pikir para tentara Jerman ini agar tidak lagi fanatik pada Nazi. Bahkan, banyak tawanan Jerman yang kaget karena sebelumnya propaganda Nazi bilang mereka akan disiksa jika menyerah. Tapi kenyataannya justru diperlakukan manusiawi. Setelah perang usai, mereka pun dipulangkan secara bertahap ke Jerman. Namun, cerita berubah drastis jika kita melihat ke front timur, yaitu perang antara Uni Soviet dan Jerman. Di sini aturan perang hampir tidak berlaku sama sekali. Bagi tentara Soviet yang ditangkap Jerman, kondisinya sangat buruk. Jerman memandang mereka sebagai musuh yang harus dihabiskan. Mereka sering dibiarkan di lapangan terbuka tanpa atap saat musim dingin, dan diberi makan sangat sedikit. Akibatnya, jutaan tawanan meninggal karena kelaparan atau kedinginan. Begitu juga sebaliknya, tentara Jerman yang ditangkap oleh Uni Soviet menghadapi nasib serupa. Walaupun Soviet punya aturan, kenyataannya di lapangan sangat berbeda. Ribuan tawanan Jerman dikirim ke kamp kerja paksa di daerah terpencil seperti Siberia. Mereka dipaksa bekerja keras di pertambangan atau hutan dengan cuaca ekstrem. Banyak yang meninggal karena sakit dan kelelahan. Proses pemulangan mereka pun sangat lama. Banyak yang baru bisa pulang ke Jerman 10 tahun setelah perang selesai. Terakhir, mari kita lihat kondisi di Asia Pasifik, tempat tentara sekutu ditawan oleh Jepang. Di sini, budaya sangat mempengaruhi perlakuan terhadap tawanan. Militer Jepang saat itu memegang prinsip bahwa menyerah adalah tindakan yang sangat memalukan, bahkan lebih buruk daripada mati. Karena itu, mereka memandang rendah musuh yang menyerah. Para tawanan, baik dari Amerika, Inggris, Australia, maupun Belanda, termasuk di Indonesia, dipaksa melakukan kerja berat. Salah satu yang paling terkenal adalah pembangunan jalur kereta maut di perbatasan Thailand-Burma. Selain kerja paksa, mereka harus berhadapan dengan iklim tropis, nyamuk malaria, dan kekurangan obat-obatan. Angka kematian di kamp tawanan Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan di kamp Jerman wilayah Eropa. Jadi, menjadi tawanan perang di Perang Dunia Kedua adalah soal nasib-nasiban. Jika ditangkap di front barat, peluang selamat masih besar. Namun, jika tertangkap di front timur atau Pasifik, itu adalah perjuangan hidup dan mati setiap harinya. Pengalaman ini meninggalkan bekas mendalam bagi mereka yang selamat
Bukan hanya luka fisik, tapi ingatan yang terus terbawa sampai mereka tua. Terima kasih sudah menonton. Menurut kalian, fakta mana yang paling baru kalian dengar? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita sejarah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.